Jumpa lagi dengan kami di Last Corner. Semoga kita semua selalu dunia. Tapi tahukah Anda, berapa perkiraan total biaya sebuah tim Moto3 dalam satu musim? Mari kita bahas. Berbeda dengan Junior GP, kejuaraan Moto3 jauh lebih prestisius dan memakan biaya fantastis. Bahkan di kelas paling kecil, seperti Moto3 ini. Disclaimer, ini adalah perkiraan saja. Karena untuk angka pastinya, tidak ada satupun tim yang pernah menyebutkan secara jelas. Biaya operasional motor mungkin menjadi salah satu yang terbesar. Biaya sewa motor dari pabrikan diperkirakan menyentuh angka 100.000 hingga 200.000 US dollar per unit, atau sekitar 1,6 miliar hingga 3 miliar rupiah. Biaya sebesar itu mencakup biaya sewa sasis dan mesin dari KTM atau Honda selama satu musim. Biasanya sudah termasuk dukungan teknis. Biaya spare part berkisar 50 hingga 100.000 US dollar per unit, atau sekitar 800 juta hingga 1,6 miliar rupiah. Spare parts seperti fairing, foot pegs, oli, dan yang paling mahal di sektor pengereman dan kopling. Jadi ketika pebalap terjatuh, maka tim keuangan akan mulai menghitung biaya perbaikan. Jadi pebalap memang dituntut untuk meminimalisir crash demi menjaga kestabilan finansial sebuah tim. Biaya membayar gaji mekanik dan teknisi diperkirakan menyentuh angka 300.000 hingga 500.000 US dollar, atau sekitar 5 hingga 8 miliar rupiah. Gaji untuk kepala mekanik, telemetris, dan 4-5 mekanik. Ini mencakup 20-22 seri termasuk tes. Kira-kira seperti inilah gambaran alokasi finansial sebuah tim balap kelas Moto3. Biaya memindahkan tim, motor, dan kru ke seluruh dunia tentu tidaklah murah. Biaya pengiriman motor, pitbox, dan spare part untuk seri non-Eropa seperti Indonesia, Jepang, Amerika, dan sebagainya sangat mahal. Meskipun penyelenggara memberikan subsidi, namun tetap saja masing-masing tim harus membayar sisanya. Belum lagi biaya tiket masing-masing orang di dalam tim, termasuk pebalap. Jika berbicara gaji pebalap, tentu itu sebuah hal yang sangat rahasia. Nilai kontrak mereka jarang diketahui oleh publik. Akan tetapi mari kita menyebut angka perkiraan saja sesuai dengan level mereka di kelas terkecil. Gaji seorang pebalap debutan tidaklah fantastis, bahkan fakta di lapangan. Seringkali mereka tidak mendapatkan gaji, dan justru harus membayar ke tim yang mereka inginkan untuk mendapatkan tempat selama minimal satu musim. Jadi kami perkirakan gaji mereka antara 0 sampai 50.000 US dollar, atau di kisaran 800 juta rupiah. Dari perkiraan-perkiraan tadi, sebuah tim balap di kelas Moto3 membutuhkan dana sekitar 2,3 juta hingga 4 juta dolar per musim, atau sekitar 35 hingga 60 miliar rupiah, dan itu pun belum termasuk biaya-biaya operasional lainnya. Jadi kemungkinan bisa menyentuh angka 80 hingga 100 miliar per musim.
Lalu dari mana saja sumber dana mereka? Tentu saja sumber dana utama sebuah tim balap berasal dari sponsor utama, seperti Red Bull, Leopard, maupun sponsor lainnya. Sumber dana lain berasal dari sponsor pribadi para pebalap, seperti MS Gloverman misalnya yang sudah mulai memberikan sponsorship kepada Veda Pratama. Oleh karena itu, sangat diharapkan sponsor-sponsor lain nantinya juga memberikan dukungan nyata kepada pebalap asal Indonesia tersebut. Karena kejuaraan dunia MotoGP era modern tak sekedar olahraga semata, namun juga bisnis yang menjanjikan bagi perusahaan-perusahaan besar. Siapa yang bisa mendatangkan sponsor ke tim, maka dia akan jadi prioritas utama untuk dipertahankan. Namun tentu saja hal itu harus juga didukung dengan skill yang bagus pula. Agar tak sekedar punya kemampuan untuk mendatangkan sponsor, namun juga mampu mendatangkan prestasi ke dalam tim. Setelah melihat perkiraan biaya sebuah tim balap kelas Moto3, menurutmu apakah Indonesia mampu membuat satu tim untuk ikut meramaikan gelaran paling populer di dunia tersebut? Dan apakah menurutmu perkiraan biaya tadi masih terlalu kecil? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Sebelum pamit, kami ingatkan kembali bahwa kejuaraan Junior GP seri terakhir akan digelar pada tanggal 23 mendatang, tepat di hari ulang tahun ke-17 Veda Pratama. Oke semuanya, mungkin itu saja video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Indonesia.